Login pengguna. Pengguna mengirimkan permintaan login dengan kredensial seperti nama pengguna dan kata sandi. Pembuatan token. Server memverifikasi kredensial pengguna dan jika valid membuat JWT yang berisi informasi pengguna. Pengiriman token. JWT dikirim kembali ke klien dan disimpan di local storage atau cookies browser. Penggunaan token. Setiap kali klien mengirim permintaan ke server, JWT disertakan dalam pilihan permintaan. Verifikasi token. Server memverifikasi JWT untuk memastikan bahwa permintaan berasal dari penggunaan yang sah. Akses diberikan. Jika JWT valid, server memproses permintaan dan memberikan akses ke sumber daya yang diminta. Cara kerja SSH. Pembuatan P. SSH terdiri dari dua bagian, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan kepada siapa saja, sedangkan kunci privat harus dijaga kerahasiaannya. Kunci ini dapat dibuat menggunakan perintah seperti SSH keygen di terminal. Distribusi kunci publik. Kunci publik yang telah dibuat kemudian disalin ke server yang ingin diakses. Ini dapat dilakukan dengan perintah seperti SSH copy ID atau dengan menyalin manual kunci publik ke file. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Autentikasi. Ketika pengguna mencoba untuk mengakses server menggunakan SSH, server akan mengirimkan tantangan yang deskripsi dengan kunci publik pengguna. Pengguna kemudian harus mendekripsi tantangan tersebut menggunakan kunci privat seperti jika deskripsi berhasil, server akan mengizinkan akses. Keamanan tambahan. SSH lebih aman dibandingkan dengan pengguna kata sandi karena kunci privat tidak pernah dikirim melalui jaringan. Setelah itu, kunci privat dapat dilindungi dengan passphrase untuk menambah lapisan keamanan. Implementasi. 1. Buka KTP generator di komputer kita. 2. Klik generator untuk membuat SSH gerakan kita di dalam area KTP generator untuk generasi secara acak. 3. Setelah proses generasi sudah selesai, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. 4. Salin dan simpan bagian public key for posting into OpenSSH ke tempat lain di kartu kita. 5. Ganti bagian key common dengan alamat email kita di server yang aktif. 6. Masukkan password di bagian key password, tetapi ini tidak wajib. Bisa tambahkan jika ingin meningkatkan keamanan server. 7. Klik Save Public Key untuk menyimpan public key. 8. Klik Save Private Key untuk menyimpan private key dengan ekstensi PPK. SSH key 2. Setelah SSH key selesai dilakukan, selanjutnya kita akan memasang key yang sudah digenerate ke server. Untuk caranya adalah melakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah login ke server kita seperti biasa. Yang kedua, masuk ke folder SSH di server. Kalau belum ada, bisa dibuat lebih dulu ya. Ketiga, buat file baru dengan nama authorized case, lalu masukkan public key yang sudah kita salin sebelumnya. 4. Buka aplikasi ketik di perangkat kita, lalu masuk ke kategori connection. 5. Pilih SSH, lalu masukkan file privat key yang sudah kita simpan di kolom yang tersedia dan klik open. 6. Masukkan username server kita. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti di bawah. 6. Sekarang kita sudah bisa mengakses server di Windows melalui SSH. Oh iya, pastikan permission untuk folder SSH 200 dan authorized key 600 ya.
Tambahkan perintah berikut membuat JWT network yang akan melindungi rute API dari akses yang tidak terautentikasi, yaitu PHP Artisan Made Network JWT Network. Yang keenam ada buka file JWT Network PHP atau AP /HTTP /network JWT network.php. Ubah barisan kode menjadi seperti berikut. Yang ketujuh ada buka kernel.php atau app /http kernel.php dan tambahkan baris kode berikut di array root network. Berikut adalah tampilannya. Yang ke-8 ada buka api.php, kemudian modifikasi isinya menjadi seperti berikut. Contoh di gambar bawah. Ini adalah website JWT, kemudian kita klik open di terminal. Udah dibuka di terminal, kita ketikkan php -s, dia itu S-nya huruf besar ya. Kemudian localhost 8000. Terus kita pencet, ini kan ada linknya. Kemudian linknya itu kita salin. Kemudian kita buka di browser ataupun Chrome link yang sudah kita salin tadi. Nah, di sini dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih yang bagian sign. Dan di situ kita masukkan username-nya, yaitu user 1234, dan untuk passwordnya itu adalah 1 sampai 8. Kemudian masuk ataupun enter. Tapi terlebih dahulu di sini kita hidupkan dulu ya. SAMPP-nya itu diaktifkan. Kemudian database-nya juga. Kita masukkan kembali usernya, yaitu user 1234 dan passwordnya 1 sampai 8. Kemudian kita enter kembali. Nah, ini dia untuk hasilnya. Kemudian kita bisa klik kanan, terus ada inspect. Kemudian kita bisa pilih application. Nah, di application ini, di sini kan dia ada cookie. Kemudian di cookie ini ada accession ID. Nah, value-nya itu adalah JWT. Nah, JWT ini itu adalah fungsinya untuk dimana kita bisa membuat data user itu menjadi lebih aman. Dan isi dari JWT itu adalah ID usernya. Kemudian ini adalah cara membuat token JWT-nya. Dan ini namanya prepaid key. Kemudian ini adalah public key. Public key ini adalah public, berarti dia untuk pengguna. Nah, kemudian ini adalah service. Dan kita coba masuk ke service, kemudian ada session.php. Nah, di sini kita bisa melihat nama cookie-nya, dan ini dia nama cookie-nya, yaitu accession ID. Dan itu yang bakal ada di sini. Nah, ini dia accession ID-nya. Nah, di sini kita bisa lihat protect string private key dan public key. Nah, ini yang bakal ada di sini. Nah, ini dia.
yang mana dia sama dengan accession ID. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat protect dan string private key. Kemudian kita bisa membuatkan dua fungsi. Yang pertama itu adalah generate private key. Nah, inilah fungsi JWT yang mengenkripsi bagian kodenya tadi. Kemudian didekode dan kita ambil ininya, dan ini hasilnya. Kita bisa buktikan bahwasannya ini adalah di sini adalah ID session. Ini bisa kita salin. Kemudian kita buka di sini JWT eCode. Nah, kita cari di sini aja JWT iCode online. Kita pilih di sini. Ketika udah masuk, nah ini kan ada iCode, terus kita salin. Di sini kita salin. Nah, langsung kita kirim. Nah, di sini kelihatan header algoritmanya RS256 sesuai dengan dikodenan tadi di RS256. Dan di sini kita perhatikan ada app. Nah, kita masuk ke database. Di sini ada session. Nah, ini di PPWW yang paling atas. Kita buka. Di sini ada session. Kita masuk ke dalam. Nah, ini ada. Nah, ini ada satu nih. Nah, di sini bisa kita edit. Ini ada 9 FF. Di situ ada 786 F D625 sekian belakangnya F85. Nah, di sini kita lihat bakalan kita log out. Udah. Nah, kemudian kalau kita log out, maka hilang juga di sini dan di database-nya. Kalau kita refresh, udah nggak ada lagi sosionnya di database.